untuk secara tanda kasat mata sebenarnya untuk penyakit kanker serviks ini untuk tanda-tanda yang terlihat biasanya itu di stadium yang tahapannya udah tingkat lanjut gitu. Jadi untuk early detection itu memang sebaiknya seperti kata Prof tadi harus pakai cek swab dari lendir serviks, itu bisa lewat pap smear. Dan kalau misal memang usianya belum nikah atau masih 9 sampai 11 tahun itu langsung aja kita pakai vaksin untuk tindakan preventif atau pencegahan. Karena seperti tadi di slide Prof ya, kalau misalnya tadi menyimak itu kan memang usia yang paling efektif itu umur 9 sampai dengan 13 tahun. Sisanya itu dari umur 14 tahun sampai 26 tahun itu ya insidensi yang tinggi-tingginya, maksudnya paparan terhadap virus HPV ini. Jadi sebenarnya untuk tanda-tandanya kira-kira apa sih selain lewat tes ya itu nggak bisa karena again dia lokasinya itu sangat di dalam ya, cervix itu kan untuk melihat aja kita harus buka gitu pakai alat namanya spekulum. Jadi karena lokasinya dalam jadi butuh tes seperti pap smear itu atau IVA gitu pada awalnya. Kita mencoba perangi ya, dalam kata perangi di sini ya konotasinya memang agak negatif ya, katakan. Tapi ini hal yang berusaha kita lawan karena dalam dunia kedokteran itu kan kita bertindak sesuai evidence dan penelitian gitu. Sementara penelitian yang dilakukan sudah ada tindakan-tindakan preventif dan kuratif yang memang sudah ada guideline-nya, sudah ada panduannya secara internasional dan itu sudah diuji lewat berbagai macam trial dan itu dinyatakan efektif. Sementara kalau misalnya kita ngomong soal pengobatan herbal gitu ya atau alternatif, itu kan sesuatu yang belum diuji, belum teruji dan efektivitasnya kita nggak bisa nilai di sini gitu. Jadi sebagai praktisi medis kita nggak bisa berpendapat soal pengobatan alternatif karena memang ya saya bisa kasih statement kalau pengobatan alternatif itu tidak tepat. Kenapa, Dok? Tidak tepat karena seperti yang saya bilang tadi, kita kalau misalnya di dunia kedokteran itu melalui untuk membuat sebuah vaksin aja atau untuk membuat suatu tindakan kuratif itu harus ada semacam konferensi internasional untuk menentukan guideline segala macam, ada trialnya, ada penelitian sebagai contoh ya itu bisa memakan waktu yang bertahun-tahun untuk mengeluarkan paper ilmiah itu atau karya ilmiah itu, penelitian yang akan dijadikan guideline atau panduan internasional. Jadi semua dokter dari seluruh dunia berpaku pada guideline itu. Gitu. Sementara kalau pengobatan alternatif atau apa ya kita nggak tahu nih ini alternatif apakah orangnya lulusan mana, kompetensinya apa, standarisasinya apa, atau ya klasifikasinya apa gitu. Kadang nggak spesifik kalau pengobatan alternatif gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus diperangi di masyarakat. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu kanker itu kan bisa menjadi sesuatu yang berlanjut ya, dan kalau dia lanjut progresnya tuh akan makin buruk kalau dia nggak diterapi dengan baik gitu. Sementara kalau misalnya dengan adanya pengobatan alternatif dan orang jadi memutuskan untuk oh ya udah saya berobat alternatif aja karena saya takut ke dokter atau bagaimana, itu kayak seperti kita menyimpan bom waktu gitu. Kita memprolong waktu orang itu untuk mendapatkan pengobatan yang benar.